Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas sedikit Mazmur 55 ini, mari kita sama-sama baca isinya. Dengan judul Doa Minta Tolong Terhadap Musuh, Mazmur 55. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikian Mazmur Daud. Sebelumnya juga doa minta tolong menghadapi musuh. Jadi Daud punya musuh. Tidak hanya Daud ya, dari dulu sampai sekarang. Dari zamannya manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habil bermusuhan, sampai sekarang dan yang akan datang. Selama masih ada dunia ini, masih akan ada permusuhan. Sebab apa? Sebab dunia ini terdiri dari surga dan neraka. Ada Tuhan dan ada setan. Kalau di neraka isinya semua setan. Kalau di surga isinya semua Tuhan dan pengikutnya. Kalau di dunia isinya ada setan dan ada pengikut Tuhan. Ada pengikut setan, ada pengikut Tuhan. Ya, selama kita di dunia ini pasti kita kadang banyak, kadang sering, kadang jarang. Tapi pasti ada punya lawan. Ya, kalau nggak musuh, lawan atau saingan. Atau orang yang mungkin membenci kita atau kita benci bahkan ya. Ya, selama manusia itu kadang kan kita pernah ada timbul perasaan benci juga ya. Ya, sebagai pengikut Tuhan ya, harus segera diredam ya. Pengikut Tuhan Yesus itu mengasihi, menyayangi ya.
Ya bukan berarti lalu kita membiarkan orang yang membenci kita menindas kita, ya enggak juga ya. Buktinya ini Daud banyak musuhnya. Ya kalau ditindas musuhnya ya hancur juga Daud. Ya, Daud minta tolong kepada Tuhan supaya menolong, menyelamatkan, supaya selamat. Daud ya menginginkan bantuan Tuhan supaya Tuhan menjerumuskan, melempar musuh-musuhnya ke lubang sumur, supaya umurnya tidak mencapai setengah umur. Yaitu keinginan Daud ya, tapi Tuhan punya rencana lain. Daud sendiri tidak suci amat. Daud mengambil istrinya Uria yang bernama Batsheba, jadikan istrinya ya. Itu salah di mata Tuhan. Bukankah hukum 10 perintah Tuhan itu? Jangan mengingini milik sesamamu manusia ya, termasuk istri, termasuk suami, termasuk anak, termasuk harta benda. Jangan mengingini, artinya juga jangan iri ya. Dan Daud bahkan udah meniduri Batsheba ya, itu udah salah. Ya, ketika salah itu Tuhan tidak bisa tinggal dengan kita ya. Bahaya. Ketika Tuhan tidak bersama kita, kita itu rentan terhadap serangan setan, serangan iblis. Apa itu serangan setan, serangan iblis? Oh, sakit, penyakitnya, kegagalan, kehancuran, macam-macam yang jelek, macam-macam yang hancur, itulah dari setan ya. Bahaya. Makanya cepat-cepat tobat ya. Kalau kita salah, tobat. Yang mudah-mudahan kita segera tahu bahwa kita salah. Ada orang yang merasa gak bersalah padahal salah ya. Ada orang yang merasa benar tapi tidak benar ya. Ada orang juga yang merasa salah tapi ternyata benar ya. Ada juga, makanya kita harus tahu ya, kita ini salah atau benar. Bagaimana caranya supaya tahu ya? Kita butuh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bagi saudara yang mendapatkan atau ingin berbagi, sharing, dipersilakan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.